Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ririn. Ya, ini teman-teman ya, saya mau ngobrol sama Mbak Ririf ini. Mbak Ririf ini sebelumnya saya kasih tahu, dia tuh adik saya waktu di pesantren Darut Tauhid Bangil. Boleh diceritakan sampean itu sebenarnya di jurusan apa? Karena kalau kedokteran ini kan tidak semua orang tahu ya. Kalau saya pendidikan agama Islam udah banyak yang tahu. Boleh diceritakan? Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Ririf. Nah, saya di sini kegiatannya sekarang sebagai calon dokter atau dokter muda. Jadi di kedokteran itu fase-fasenya setelah kuliah, lulus kuliah, kan 4 tahun tuh dapat gelar S1-nya itu S Sarjana Kedokteran. Setelah itu harus mengambil yang namanya tahap profesi. Nah, profesi ini nama lainnya banyak. Ada yang bilang profesi kedokteran, ada yang bilang namanya koas, ada yang bilang dokter muda. Jadi ini masih prakteknya gitu buat mencapai gelar dokter gitu, Mbak. Jadi masih di sini masih koas gitu. Nanti setelah koas selesai ambil ujian, setelah lulus baru dokter gitu. Sekarang Ririf kegiatannya di rumah sakit mana? Kalau untuk penempatan koas itu juga tergantung dari universitas, Mbak ya. Kalau saya ini kebetulan ditempatkan di Banyuwangi, jadi tepatnya di RSUD Blambangan. Nah, kalau di sini saya dapat jatahnya itu setahun 7 bulan, jadi ya cukup lama, sudah dapat setahun. Tapi untuk yang akhir-akhir ini keputus karena pandemi ini, karena COVID ini, jadi sementara semua koas itu ditarik dari rumah sakit. Sebagai mahasiswa kedokteran, apa sih itu COVID atau apa ya, COVID-19 dan bagaimana penularannya? Oke. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat dan bahasanya bahasa biasa aja ya, jangan bahasa kedokteran nanti terlalu berat. Iya. Jadi kalau pertama dari definisinya tentunya, COVID itu apa sih? COVID ini merupakan coronavirus disease ya. COVID-19, coronavirus disease 2019. Jadi penyakit virus corona yang baru yang ditemukan pada tahun 2019. Kalau ngomongin virus, sebenarnya mungkin banyak Mbak ya yang dengar apa itu virus, bakteri, apa bedanya sih kayak gitu ya. Nah, ini itu masuk dalam kumpulan yang kita sebut dengan kuman. Nah, kuman ini ada virus, bakteri, jamur, macam-macam itu. Nah, kuman ini ketika masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan penyakit. Nah, bedanya virus sama bakteri, kalau bakteri dia itu organisme yang mana dia itu nah bedanya virus sama bakteri itu kalau kita bandingin ya, kayak yang namanya makhluk hidup atau organisme ini kan ada manusia, hewan, tumbuhan kayak gitu juga kan Mbak ya. Ada yang namanya mikroorganisme kayak kuman-kuman ini tadi. Nah, kalau yang bakteri ini dia itu punyanya satu sel. Kalau dibanding manusia kan ini banyak sel ya. Kalau bakteri satu sel. Kalau virus beda lagi, dia itu parasit. Dia kalau mau tumbuh dia harus menempel pada inangnya. Jadi dia itu ya benar-benar kayak parasit butuh inang, bisa di hewan, bisa juga di manusia. Nah, kalau COVID ini dia ini awalnya ada di kelelawar, kemudian ditularkan ke manusia kayak gitu, Mbak. Nah, COVID ini merupakan penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh tadi namanya coronavirus. Nah, sebenarnya Mbak kalau ngomongin corona ya, terus lagi ada bedanya antara virus sama bakteri. Kalau bakteri ini obatnya dengan antibiotik. Nah, kalau virus ini nggak butuh obat, nggak butuh antivirus karena dia sifatnya self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri. Jadi Mbak kan pasti juga pernah ya, pasti teman-teman di sini juga sering yang namanya batuk pilek kecapean atau habis begadang gitu kan batuk pilek, terus besoknya makan yang cukup, istirahat cukup, terus sudah sembuh sendiri kan. Ini disebutkan oleh virus. Nah, jadi virus ini sebenarnya nggak butuh obat, dia cukup butuh yang namanya peningkatan daya imun kayak gitu. Nah, kalau yang COVID ini dia itu merupakan salah satu penyebabnya ya, yaitu virus corona jenis baru. Kenapa dikatakan jenis baru? Karena kalau kita sakit batuk pilek biasa itu juga penyebabnya adalah virus corona, namanya human coronavirus. Jadi virus corona ini sebenarnya bukan virus baru, tapi virus yang sudah ada sebelumnya. Jadi kayak gini Mbak, kayak kucing ya, kucing kan macamnya banyak, ada Anggora, Persia kayak gitu kan ya. Nah, coronavirus juga macamnya banyak. Jadi kayak yang udah biasa ada seperti human coronavirus yang bikin batuk pilek kayak gitu. Nah, kalau yang COVID-19 ini dia itu jenis coronavirus yang baru, jadi benar-benar
ini virus apa ya, nggak diketahui, jadi dia disebut dengan virus baru itu. Nah, untuk penyebarannya dia ini menular dari awalnya kan dari hewan tuh masuk ke manusia, kemudian dia ditularkan dari satu orang yang sakit ke orang yang lainnya melalui droplet. Droplet itu apa sih? Jadi kayak kita ngomong gini Mak ya, ngomong atau bersin atau batuk itu pasti ada yang kayak ludah gitu keluar kan. Nah, ludah ini, nah dia itu sebutannya droplet. Ada yang ukurannya lebih dari 50 mikro, ada yang lebih kecil lagi. Nah, kalau yang ukuran besar, itu yang dulu dikatakan kalau virus coronavirus ini cukup dengan menjaga jarak. Karena dikatakan kalau dropletnya besar itu dia pasti jatuh, gitu, karena gravitasi. Tapi setelah penelitian yang baru dikatakan kalau dropletnya ini bisa ada pada ukuran yang lebih kecil. Jadi dia itu bentuknya berubah dalam bentuk aerosol. Jadi kayak gini Mbak, kita pakai parfum atau pengharum ruangan, itu kan awalnya dia cair, terus ada di udara bentuknya aerosol, kita nggak kelihatan kan, tapi ada baunya kayak gitu. Nah, coronavirus kayak gitu, dia secara aerosol dia ada di udara, jadi dia bisa menular melalui udara kayak gitu. Bisa juga dia nempel nih di benda, bisa di tangan, bisa di apapun lah, bisa di uang, di pegangan pintu dan macam-macam itu. Oleh karenanya kita harus sering hand hygiene-nya kayak gitu Mbak. Dan bukan serta-merta ya yang nempel di tangan ini langsung masuk di dalam tubuh, tapi dia harus masuk ke yang namanya mukosa. Mukosa ini apa sih? Kalau ini kan kita tahu kulit Mbak ya. Kalau mukosa itu kayak di sini, di bibir, di hidung, bukan bibir ya, di mulut, kemudian di hidung dan juga di mata. Jadi kalau kita di luar diusahakan jangan tiba-tiba aduh gatel kucek-kucek atau non sewu ngopel kayak gitu ya, jangan dulu, karena kalau belum cuci tangan bahayanya kita nggak tahu ada virus nggak di tangan kita, nanti kalau masuk kan jadi bahaya gitu Mbak, kalau dari definisi sama penularannya. Orang biasanya itu apa ya, katanya kalau di dalam rumah bisa aja gitu apa berinfeksi gitu, padahal dia nggak kemana-mana gitu, nggak berinteraksi Jadi, sama siapa-siapa. Ya itu tadi Mbak, nggak interaksi sama siapa-siapa, tapi mungkin kita nggak tahu ya, kan namanya juga ada di udara. Nah, ini tergantung juga seperti di dalam rumah yang ventilasinya kurang, jadinya nggak ada perubahan ventilasi tuh. Kalau ada orang yang berkunjung nih misal, meskipun bentar kan pasti ada yang tertinggal kayak gitu Mbak ya, itu bisa jadi kayak gitu. Atau juga kita nggak sadar nih, biasanya sama saudara sendiri akan kenal, ini kayaknya nggak sakit. Padahal virus corona itu juga bisa ditularkan oleh orang yang positif meskipun nggak bergejala. Jadi kita nggak tahu nih, pun aku sendiri kalau aku nggak swab PCR Mbak ya, nggak tahu aku ini sedang positif atau enggak juga nggak tahu. Jadi kalaupun naudzubillah saya terkena COVID ya, tapi nggak bergejala, nah orang lihatnya saya sehat, padahal saya bisa menularkan kayak gitu. Kita sudah tahu bagaimana virus itu menularkan. Nah, untuk mendeteksi bahwasannya kita itu terinfeksi virus COVID itu gimana? Oke, untuk mendeteksi ya, jadi untuk mendiagnosis dari penyakit COVID-19 ini, yang pertama kita harus tahu gejalanya. Jadi yang pertama dari gejala, kemudian nanti diperiksa pemeriksaan fisiknya, baru yang ketiga dengan pemeriksaan penunjang. Untuk mengetahui kita ini tertular atau enggak, itu yang pertama ya. Jadi untuk menegakkan diagnosis ada 3 cara. Yang pertama dari gejalanya, harus tahu gejalanya. Yang kedua dilakukan pemeriksaan fisik, dan yang ketiga dilakukan pemeriksaan penunjang. Kalau dari gejala ini pasti semuanya udah tahu nih, demam, kemudian batuk kering, kemudian sesak nafas kayak gitu kan Mbak ya, gejala-gejala yang umum ditemukan. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya kalau demam kan tentunya dengan memeriksa suhu. Nah, untuk suhu ini bisa menggunakan termometer, tahu kan Mbak yang dikemit di ketiak itu? Yeah. Bisa juga ada yang di mulut, bisa juga di bibir. Nah, tapi kalau pakai termometer yang itu selain penggunaannya lama, terus kan kontaknya itu dari satu orang ke orang lain kan rawan untuk menyebarkan virus. Jadi sekarang ini lebih sering digunakan termometer yang infrared. Jadi kayak yang shotgun itu, yang kayak tembakan itu Mbak ya, kayak pistol. Nah, selain termogan, apalagi untuk mendeteksi terinfeksi COVID? Kalau untuk mendeteksi suhu tadi itu Mbak ya dengan termogan, bisa juga kalau di mungkin di tempat-tempat yang lebih
bentar Mbak, apa ya? Apa ya? Oh, di tempat-tempat yang memiliki alat canggih seperti di bandara nih, mungkin kan ada yang pendeteksi panas tubuh gitu Mbak, yang kelihatan merah-merah, atau pakai kamera infrared itu kan kelihatan panas tubuh, itu bisa. Tapi itu cuma dari demamnya, dari gejalanya. Itu dari pemeriksaan fisik. Tentunya nanti kalau pemeriksaan fisik diperiksa tuh dari kepala sampai ke kaki. Nah, itu ada gejala-gejala lain yang meskipun ada tapi memang jarang ditemukan. Jadi seperti kalau yang namanya kita batuk pilek kan mesti ada nyeri otot, nyeri tulang kayak gitu Mbak ya. Itu ada juga kayak gitu. Kemudian COVID ini virusnya itu ketika dia masuk melalui saluran pernafasan, nanti dia masuk ke pembuluh darah dan suka-suka dia mau kemana. Kalau dia ke kulit nanti akan tampak kemerahan pada kulit. Kalau ke mata nanti akan namanya konjungtivitis, jadi gatal gitu. Bukan gatal Mbak ya, ada iritasi, ada inflamasi pada mata seperti itu. Jadi macam-macam juga. Bisa juga akan ada gangguan penghidu, kemudian gangguan pengecapan, itu juga bisa jadi salah satu tandanya COVID-19. Makanya itu nanti ketika ada yang merasakan gejala-gejala tersebut, sebaiknya akan ke fasilitas kesehatan untuk periksa. Untuk periksa ini biasanya nanti akan dilakukan rapid test Mbak. Kalau Mbak pasti juga sering dengar kan ya, rapid test. Nah, ini sebenarnya apa sih kayak gitu ya? Nggak pernah saya. Belum keluar kota sih Pak. Oh, belum pernah. Kalau keluar kota pasti dites. Ya gimana kalau rapid test ini? Kalau rapid test ini sampean pernah nggak dicek gula darah? Yang diambil tus gitu, ya kayak gitu Mbak. Jadi rapid test ada yang diambil kayak gitu, ditusuk jarinya, kemudian diambil darahnya. Bisa juga darahnya diambil, kemudian disentrifugasi, plasmanya yang diperiksa. Nah, pemeriksaannya ini untuk mendeteksi yang namanya antibody. Nah, apalagi itu antibody? Jadi gini Mbak, ketika ada virus tuh masuk ke dalam tubuh kita ya, nanti tubuh ini, sel imun kita akan mendeteksi dia, kemudian mereka akan mengeluarkan tentaranya. Nah, ini bentuknya namanya antibody. Nah, antibody ini nanti akan berikatan dengan antigennya atau virusnya itu, kemudian dia akan membunuh virus ini. Nah, untuk antibody ini, dia itu bisa diperiksa dengan rapid test itu. Nah, antibody ini ada dua macam, imunoglobulin G dan imunoglobulin M, IgM, IgG. Nanti itu kalau rapid test biasanya ada hasil itu ya Mbak, IgG, IgM. Nah, dikatakan reaktif apabila biasanya itu ditemukan pada pasien yang tentunya ya positif COVID-19, tapi belum tentu. Kemudian kedua, bisa juga ditemukan pada pasien-pasien dalam fase penyembuhan. Padahal dia udah sembuh, tapi antibodinya masih ada. Atau yang ketiga, antibodi ini sisa dari sakit yang sebelumnya. Jadi antibodi ini memang pemeriksaannya itu nggak akurat Mbak. Jadi ketika dengan rapid test ini dikatakan reaktif, harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu swab PCR. Gitu. Nah itu kemarin biasanya kan Mbak nggak macet rapid test, iya. Rapid testnya itu kan non reaktif, tapi itu positif. Itu gimana? Kan itu banyak yang masyarakat tidak tahu gitu. Kayak nanti seolah-olah rumah sakit itu semua jadi COVID gitu kan? Ya, sebenarnya di sini kita harus paham dulu konsepnya Mbak. Kalau rapid test tadi udah tahu kan ya, kalau mendeteksi imunoglobulin atau sel imunnya kita sendiri. Nah, kalau yang namanya swab PCR, dia ini bisa mendeteksi DNA atau RNA-nya virus. Jadi begitu swabnya positif, itu otomatis ada tuh virusnya. Tapi kalau rapid test itu kan cuma imunoglobulin, cuma antibodinya kita kayak gitu. Belum tentu ada virusnya. Karena itu bisa jadi reaktif rapidnya, tapi swabnya negatif. Pada pasien apa? Ketika penyembuhan atau reaksi sebelumnya kayak gitu Mbak. Nah, sebaliknya ketika rapid test ini non reaktif, bisa jadi swabnya ini positif. Pada apa? Pada pasien yang awal-awal terinfeksi dan dalam masa-masa inkubasi. Jadi dia belum bergejala Mbak. Jadi kan untuk COVID-19 ini ketika awal terinfeksi Mbak ya, itu butuh 7 hari untuk sampai ada demam, batuk pilek, itu butuh 7 hari. Padahal dalam masa 7 hari dia ini juga bisa menularkan kayak gitu. Nah, 7 hari
di depan inilah yang nggak bisa dideteksi dengan rapid test, bisanya dengan swab. Itu Mbak. Jadi mungkin orang-orang yang nggak tahu ya, dikira mengcovidkan kayak gitu ya, mengcovidkan pasien. Padahal rapid test ini memang nggak akurat, jadi harus dipastikan dengan swab kayak gitu. Jadi harus langsung dicari virusnya ada atau enggak gitu. Itu Mbak. Iya, jadi yang akurat itu berarti swab dong. Jadi rapid test mungkin juga ada yang tahu. Ya, kenapa kok rapid test yang disemarakkan gitu ya, bukan swab? Karena swab PCR ini selain harganya mahal, kemudian pengerjaannya lama kayak gitu Mbak. Karena kita tahu juga kan negara kita ya seperti ini adanya. Jadi kalau mau di swab semua juga nggak kuat gitu lah. Jadi harus diseleksi dulu pakai rapid itu. Padahal kalau gold standarnya ya swab ini. Itu Bu. Jadi sebenarnya swab itu yang bagus ya, yang bisa cepat tahu gitu positif atau enggak gitu kan. Ya betul gitu Mbak. Oke, tadi kan sudah dijelasin ya mengenai rapid test atau swab dengan PCR-nya gitu kan. Nah, ini bagaimana sih nanti mencegah penularannya? Jadi yang pertama kan kita tahu ya kalau menularnya itu bisa lewat udara ketika orang yang positif ini batuk, bersin atau ngobrol ya itu, atau juga menempel pada benda-benda. Jadi tentunya dua hal. Yang pertama dari respiratory hygiene, kita pakai masker, dan yang kedua kalau biar kita nggak nyentuh-nyentuh gitu, setelah dari luar cuci tangan pakai sabun kayak gitu Mbak ya. Tapi juga beberapa mungkin ada yang orang-orang itu sekarang banyak yang mungkin nggak di tempat sampean ya, tapi di tempat saya itu banyak yang pakai face shield, nggak pakai masker. Padahal sekarang kita tahu ya, bukan hanya droplet besar, tapi juga droplet kecil yang menular melalui udara. Kalau face shield kan tentunya saluran pernapasan tetap terbuka kan Pak ya, tetap masuk dong. Nah padahal face shield ini hanya bisa mencegah kalau yang paparannya langsung kayak gitu. Nah kalau untuk mencegah ini tentunya dengan masker. Nah, face shield itu adalah tambahan. Jadi yang wajib maskernya. Kalau face shieldnya sunnah kayak gitu. Jangan sampai kebalik. Jadi kalau pakai face shield sekarang itu nggak pakai masker. Keliru gitu. Tetap iya. Jadi yang benar perlu diperlukan. Jadi yang benar itu berarti pakai masker aja nggak apa-apa kan? Kalau pakai masker plus face shield itu berarti tambah bagus. Itu yang bagus berarti ya. Betul Mbak. Iya. Terus juga Mbak, untuk mencegah ini bisa dilakukan yang namanya vaksinasi kayak gitu kan ya. Vaksinasi ini apa sih? Jadi vaksinasi ini merupakan upaya memasukkan vaksin ke dalam tubuh dalam rangka nanti ini vaksin ini kan isinya virus yang dilemahkan. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, karena dia ini lemah, tubuh akan lebih mudah mengeliminasinya dan nanti tubuh akan punya daya tahan yang lebih tinggi kayak gitu Mbak ya. Nah, vaksin COVID ini dia itu mungkin Mbak juga teman-teman juga banyak yang dengar kan, vaksin ini kok nggak jadinya kapan kayak gitu Mbak ya. Karena memang pengerjaannya itu cukup lama. Jadi yang pertama kita harus tahu nih pasien yang positif itu diambil virusnya, kemudian dibiakkan di media namanya in vitro, kemudian setelah itu berhasil lanjut ke in vivo di hewan, setelah itu berhasil lanjut ke manusia. Dan manusia itu ada 4 tahap Mbak. Yang pertama tahap 1 ini dilihat beneran nggak sih akan terbentuk antibodi kayak gitu. Tahap kedua akan diujikan ke beberapa ratus orang. Nanti setelah di ACC nih, baru lanjut tahap ketiga. Nanti lebih banyak orang lagi kayak gitu. Saya kalau perkembangan vaksin ini Mbak ya juga baru cari tahu sih. Kalau nggak salah itu di Indonesia sendiri katanya sedang menuju tahap ketiga. Jadi setelah tahap ketiga nanti itu juga baru dilaksanakan tahun depan 2021. Kalau nggak salah bulan Maret kalau nggak salah ya, tapi kalau salah ya mau dikoreksi, itu nanti baru tahap 3-nya selesai, nanti dilihat hasilnya berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil ya dimulai dari awal lagi. Kalau berhasil nanti baru bisa setelah di ACC bisa diproduksi secara massal. Tapi kalau untuk kapannya mungkin 2022 kayak gitu. Wah,
selak nanti banyak loh ya, tambah banyak. Ya itu makanya itu. Jadi yang bisa kita lakukan ya mencegah pakai masker, cuci tangan itu. Kalau mengandalkan vaksin, karena memang biasanya lama Mbak, 8 tahun gitu ada juga yang belum selesai. Astagfirullah. Padahal saya belum sampai 1 tahun ini udah pusing, aku pingin keluar ini. Terus Riri pribadi ini sudah maksimal nggak sih pencegahan apa ya COVID itu? Kayak orang-orang masyarakat pakai masker atau pakai face shield itu apa ya? Apa maksimal? Apa menjengkelkan? Ya itu Mbak ya. Kalau yang saya amati ya Mbak ya, itu memang masyarakat ini masih banyak yang tidak aware. Jadi masih beneran Pak COVID ini ada. Halo, di negara lain itu sudah yang namanya puncak, fase puncak yang pertama. Jadi udah sempat turun trennya. Tapi sekarang naik lagi menuju fase yang kedua. Di Indonesia Mbak, puncak yang pertama ini kelihatan. Aduh nggak tahu ya, karena ya mungkin itu karena virus ini nggak kelihatan. Kalau orang-orang dengan pengetahuan yang kurang kan tentunya nggak mudah menerimanya kayak gitu. Jadi ya perlu kita sampaikan berulang-ulang kali. Dan kalau penggunaan masker di masyarakat sih cuma bisa tarik nafas panjang Mbak. Ini ya banyak yang nggak pakai. Jangankan yang petugas kesehatan ya, saya aja kalau nggak pakai masker sebel. Iya itu Mbak, makanya saya aja yang orang awam gitu ya, orang yang nggak ngerti kesehatan itu kalau naik bis itu masih desel-deselan, itu kadang aku sebel ya. Itu yang saya alami sendiri. Oke, ini ya. Kalau Oke, biasanya kan di rumah sakit itu kan banyak orang-orang yang terkena COVID itu banyak ke orang-orang yang sudah punya penyakit parah seperti diabetes, seperti paru-paru, seperti stroke. Itu sudah kayaknya kalau sudah masuk rumah sakit itu sudah pasti COVID, sudah 100% COVID. Pikirnya orang kampung kayak gitu. Itu gimana itu? Kalau kita ngomongin lagi Mbak ya tentang konsep penularannya, biasanya itu ada yang loh, ibu saya misal nih orangnya ini usia 35 tahun ya. Terus dia bilang ibu saya lo nggak kemana-mana kayak gitu kan, dia nggak sadar kalau dia yang kemana-mana kayak gitu. Jadi dia secara nggak sadar membawa virus itu, mungkin nggak bergejala jadi merasa nggak sakit gitu Mbak ya, tahu-tahu dia pulang ke rumah menularkan pada ibunya. Ketika itu ibunya mungkin punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta seperti yang Mbak sebutin tadi kayak diabetes, hipertensi, stroke dan macam-macam itu Mbak ya. Nah, pasien-pasien dengan penyakit komorbid, mereka ini akan lebih rentan ketika tertular yang namanya virus corona. Kalau kita kan orang sehat terkena virus mungkin nggak bergejala atau bisa sembuh tanpa obat kayak gitu Mbak ya. Nah, orang-orang dengan penyakit penyerta ini mereka itu karena sistem imunnya udah turun karena sudah ada penyakit kan, ditambah lagi virus corona ini, jadi lebih sering gejalanya itu berat dan ada yang sembuh tapi ada juga yang lebih banyak yang nggak sembuhnya kayak gitu Mbak. Jadi ya karena memang ada penyakit penyerta, kemudian dari keluarganya nggak aware, dia sering pergi kemana-mana, tiba-tiba dia nemuin orang tua atau mungkin anak kecil yang memang daya tahan tubuhnya lebih rendah, ini mereka rentan terkena dari situ kayak gitu Mbak. Sebenarnya bukan mengcovidkan, tapi ya mungkin gejala yang tidak terdeteksi gitu. Jadi orang sakit itu udah lebih mudah terkena virus kan, seperti itu kan? Iya bener Mbak. Kalau kita kecapean aja lebih gampang sakit kan? Ya sama kayak gitu, orang dengan penyakit penyerta lebih mudah terserang COVID ini, lebih berat gejalanya kayak gitu. Jadi bukan mengcovidkan, tapi ya mungkin tertular oleh yang membawa atau gimana. Menurut sepengetahuan Riri itu masalah yang sekarang lagi rame itu vaksin yang diuji cobakan. Itu sebenarnya vaksin apa sih, tahu nggak sih? Kalau sekarang kan
sedang wabah COVID-19 Mbak ya. Jadi tentunya vaksin yang dikembangkan adalah vaksin virus corona. Vaksin tadi kan saya bilang kalau vaksin ini merupakan virus yang dia kerjanya dilemahkan. Jadi ngambil virus corona yang ada pada pasien positif, virusnya diambil, kemudian dikembangkan, kemudian dia dilemahkan, banyak prosesnya Mbak ya. Baru nanti dia diuji cobakan pada tadi seperti saya sebutkan pada di media in vitro, kemudian secara in vivo baru ke manusia itu. Nah, kalau vaksin sendiri kalau tanya macamnya banyak tergantung dari virusnya. Jadi kayak kita masih bayi gitu Mbak ya, masih anak-anak, itu kan banyak juga vaksin. Kayak vaksin banyak Mbak ya, vaksin hepatitis B, kemudian vaksin DPT, kemudian vaksin polio, macam-macam. Itu tergantung pada apa yang mau dilemahkan kayak gitu. Daya tahan terhadap virus atau bakteri apa yang mau ditingkatkan kayak gitu. Itu yang dispesifikkan. Kenapa orang yang terinfeksi COVID itu semakin banyak? Kalau menurut saya, kayaknya Mbak Riri juga tahu nih, karena orang-orang itu nggak waspada, mereka nggak pakai yang namanya face shield, nggak pakai yang namanya masker, kemudian pakai face shield aja nggak pakai masker. Padahal yang namanya virus ini dia melayang-layang di udara, kita nggak tahu, tiba-tiba kita hirup kan itu bisa menular kayak gitu. Dan kalau sudah tertular nggak bergejala, orang itu juga sering nggak sadar kalau dia itu sedang menderita atau enggak, dia nggak sadar juga, dia nggak pakai masker, jadi dia menularkan lagi, jadi makin banyak kayak gitu Mbak. Itu sih, karena kesadarannya yang kurang. Itu kalau dari segi medis ya. Sekarang kita berpikiran dari segi orang awam. Dari segi orang awam itu kan kalau dari segi medis itu pakai masker, pakai face shield ya. Kalau orang awam, sini lu nggak pernah pakai masker, kok nggak ada apa-apa, pasti mikir seperti itu. Nah, itu dari sampean sebagai orang yang bergerak di bidang kesehatan, itu bagaimana menanggapi itu? Terus bagaimana meyakinkan ini orang-orang kayak gini nih, itu sulit banget loh. Iya, sulit emang. Memang sudah tantangan Mbak ya. Iya. Kalau mungkin orang kayak gini, yang pertama tentunya kita sampaikan, kita edukasi kalau yang namanya virus corona, dia ini bukan virus biasa, jadi dia virus baru yang dia itu perkembangannya cepat. Kalau orang sehat bisa sembuh, nggak apa-apa. Tapi kalau orang sakit, orang tua yang udah punya penyakit, itu yang akan berbahaya. Kemudian, aduh pakai masker ini nanti pengap, nggak bisa apa. Nah, itu lebih baik daripada nanti kalau sakit diisolasi, lebih bahaya kan, jadi nggak bisa ketemu kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa menyampaikan ke mereka sebenarnya virus corona ini apa sih? Pasti dari apanya itu mereka juga belum paham sepenuhnya gitu Mbak ya. Kira virus flu biasa, padahal beda kayak gitu. Nah, jadi disampaikan seberapa bahayanya dan pencegahannya yang pakai masker dan cuci tangan itu, lebih ke situ sih Mbak. Karena ya nggak ada lagi. Karena kalau orang-orang awam, karena kalau orang awam itu kan visual ya, harus kelihatan penyakitnya gitu. Soalnya saya tuh sering ketemu orang-orang kayak gitu, jadi ya, awal-awalnya sih jengkel, lama-lama nggak peduli. Aku juga sering gitu kan Mbak, lihat di berita ada orang yang masih ya kayak gitulah menyalakan rumah sakit, mengcovidkan pasien atau apalah. Padahal mereka nggak sadar kalau mereka memang saat ini kan memang kondisi baru ya Mbak ya, wabah ini kan baru, jadi orang mungkin juga apa sih wabah ini, nggak kenal juga, terus virus corona juga mereka nggak tahu, jadinya ya itulah jadi tantangan kita buat mengedukasi orang-orang seperti ini kayak gitu. Oh ya, ini Divya, kalau misalnya ada orang yang terinfeksi COVID atau positif lah gitu ya, itu kan diisolasi selama 14 hari, entah itu di rumah sakit ya kalau positif ya. Itu kegiatannya apa sih supaya pulih gitu kan? Apa aja yang dilakukan supaya pulih?
Sebenarnya kalau sejauh ini yang dilakukan itu Mbak, kan tadi saya sudah jelaskan juga virus itu sifatnya self-limiting disease, bisa sembuh sendiri tergantung dari sistem imunnya. Jadi pastinya di rumah sakit itu juga akan meningkatkan cara-cara meningkatkan sistem imun. Jadi dari makanannya, kemudian konsumsi vitamin kayak gitu sih Mbak. Nggak ada obat antivirus untuk COVID ini kecuali dengan pasien-pasien yang memang memiliki kondisi disebut dengan imunokompromis Mbak ya. Sistem-sistem imunnya yang turun karena penyakit tertentu, misal HIV atau SLE, lupus, pernah dengar lupus kan Mbak ya, kayak pasien-pasien itu yang untuk pengobatannya berbeda. Tapi kalau seperti kita, maksudnya orang-orang biasa, bahkan yang tidak bergejala, itu pasti pengobatannya sebatas vitamin, kemudian asupan makannya kayak gitu. Katanya ini kan saya kan nggak tahu. Kalau di lagi proses penyembuhan itu harus tiap hari jemur di panas matahari gitu kan. Aneh gitu. Bener nggak sih? Itu pengaruh nggak sih panas matahari itu untuk itu? Proses jadi kalau panas matahari dia itu jadi gini Mbak, ada yang namanya vitamin D. Nah, vitamin D ini adanya itu di dalam tubuh kita, tapi dia nggak aktif, ada di kulit-kulit ini. Nah, untuk mengaktifkan vitamin D ini butuh paparan matahari itu. Jadi nanti akan dipapar sehingga vitamin D-nya aktif. Vitamin D inilah yang nanti akan dia itu berfungsi untuk membantu pembentukan sistem imun. Jadi tentunya dia akan mampu meningkatkan dari sistem imun. Nah, untuk berjemurnya ini ya bagus sih tiap hari, tapi harus tahu jam-jamnya. Jadi nggak lama-lama banget, Mbak. Biasanya kan cuma 15 sampai 20 menit kayak gitu. Jam-jamnya ini tergantung juga ada di Indonesia mana, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Itu beda juga karena tergantung dari rentang matahari itu Mbak ya. Matahari ke bumi ini kan jaraknya beda-beda pasti itu. Nah itu sinarnya juga beda pasti, yang namanya ultravioletnya itu kan juga pasti beda. Jadi dicari pada jam-jam tertentu, biasanya itu jam 10 sampai jam 11. Jadi jam-jam 10 sampai jam 11 itu dengan rentang 15 sampai 20 menit itu nggak cuma berjemur berdiri, itu nggak bisa sambil jemur sambil apa, dan itu nggak harus tepat di bawah matahari, itu nggak Mbak. Duduk di ruang tamu kan kena sinar tuh, itu juga masuk sinar UV. Yang penting kena sinar gitu ya. Jadi berarti kan sinar matahari ini ikut membantu untuk apa ya, mencegah virus gitu kan. Nah kalau yang jamu-jamu itu yang apa ya, yang itu loh, yang jamu apa sih jeneng itu, jahe ya, itu sebenarnya bisa nggak sih itu dari segi kedokteran itu ya apa itu? Nah kalau untuk pengobatan herbal Mbak ya, pengobatan herbal ini fokus utamanya memang untuk mencegah. Jadi memang kalau di universitas saya Mbak ya, Unisma, Universitas Islam Malang, itu kedokterannya lebih mengutamakan pada pengobatan herbal ini. Nah jadi saya tahu nih kalau memang jahe ini dia itu mengandung yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan ini dia itu bisa Mbak bekerjanya itu nanti untuk mencegah dari virus-virus yang masuk, bakteri yang masuk, mencegah penyakit kayak gitu. Tapi tentunya mencegah Mbak ya. Dan ya, kalau kita tahu yang namanya ya mencegah. Jadi bukan mengobati. Kalau udah positif terus dikasih jahe ya itu nggak pengaruh ya. Masih butuh effort lebih. Terus bedanya lagi gini Mbak sama obat. Kalau obat itu senyawa kimianya itu dia sudah lebih, bedanya pengobatan herbal dengan obat kimia itu Mbak ya. Kalau obat herbal itu kan biasanya cukup diseduh, terus itu ya notok sih Mbak ya, diseduh Mbak ya, terus diapain lagi. Nah kalau diseduh itu bisa kita bayangkan kalau zat-zat aktifnya itu yang terambil itu dikit, karena cuma dihangetin kayak gitu kan Mbak. Jadi kita minum itu senyawa aktifnya dikit. Beda dengan obat-obat jadi. Jadi obat jadi ini ada yang menggunakan herbal, kemudian diproses dengan proses yang panjang itu, kemudian mencari senyawa yang memang bisa membunuh kuman itu. Jadi obat itu memang fungsinya dia lebih apa ya, kerjanya lebih efektif dibanding dengan herbal yang dengan diseduh itu. Tapi tentunya bisa memberikan, tapi mungkin presentasinya kecil gitu Mbak.
Selain jahe banyak Mbak. Tapi Banyak banget. berarti intinya jahe itu bisa juga mencegah kan? Bisa digunakan. Semua. Iya. Jadi untuk pencegahan ini kan meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan berjemur, minum jahe, olahraga, makan banyak, itu semuanya mencegah. Cuci tangan jangan lupa. Terus itu lagi selain jahe itu ada lagi jeruk nipis. Itu juga nggak? Bisa. Bisa juga. Oh. Jeruk ini banyak vitamin C-nya, Mbak. Vitamin C itu sama juga antioksidan kayak gitu. Jadi bisa juga untuk mencegah. Cuma banyak sih, hampir semua herbal banyak ya kandungan Berarti antioksidan. dari segi ininya, dari segi vitaminnya itu yang bisa mencegah itu vitamin apa aja? Sama tadi Riris bilang vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Berarti kalau misalnya buah-buahan ada vitamin C juga bisa ya untuk mencegah itu. Bisa. Oh, iya betul. Boleh lah. Makanya intinya, jadi memang buah-buahan apapun itu yang banyak vitamin C-nya bagus karena vitamin C itu sebagai antioksidannya itu, jadi mencegah radikal bebas, jadinya mencegah dari tertular penyakit itu, Mbak. Iya, soalnya kita sebagai orang awam itu kan COVID itu kan juga belum diketemukan kan obatnya. Jadi kan kita cuma bisa mencegah aja ya kan. Jadi sebenarnya bukan nggak ditemukan. Sebenarnya untuk COVID ini Mbak bukan karena nggak ditemukan obatnya, tapi memang untuk virus obat-obatnya itu lebih ke sistem imunnya kita kayak gitu. Jadinya ya, meningkatkan sistem imun gitu kan. Nanti akan virus itu bukan hilang dengan sendirinya, tapi hilang dengan sistem imun itu. Nah, bentar Mbak. Apa ya? Nah, kalau vaksin ini dia tuh juga bukan obat Mbak. Maksudnya bukan obat untuk menyembuhkan, tapi untuk mencegah. Jadi begitu dimasukkan vaksin, nanti akan ada daya tahan yang lebih tinggi. Jadi ini disiapkan ketika belum terpapar. Ketika terpapar nanti kan sudah ada nih daya tahan, jadi lebih bisa menghadapi kayak gitu. Itu juga termasuk di pencegahan juga vaksin itu, Mbak. Jadi ini sebagai petugas petugas kesehatan atau di bidang kesehatan itu apa sih yang mau disampaikan sama masyarakat ya, tentang masalah COVID ini? Mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Intinya dari penyakit yang disebabkan oleh virus apapun itu termasuk COVID-19 ini, cara pencegahan utamanya yang kita tahu tentunya dengan menggunakan masker dan juga sering cuci tangan. Dan jangan lupa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Caranya gimana? Makan yang banyak minum yang makan yang banyak makan buah kayak gitu Mbak ya. Terus juga olahraga, berjemur juga kayak gitu. Itu nanti akan bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi pencegahannya sudah cukup, daya tahannya cukup, jadi luar dalam udah siap kayak gitu Mbak. Itu aja sih. Ya, makasih ini masukannya ya. Mungkin ini Riris teman-teman semua ya. Kalau misalnya mau tahu tentang update kesehatannya Riris, boleh blognya apa? Teman-teman bisa lihat di YouTube aku juga, aku udah jelasin tentang COVID, tentang berjemur, tentang vaksin, semuanya ada. Bisa lihat di channel aku ya. Bisa lihat di channel aku Riffs Vlog, RIFFTS Vlog. Jadi vlognya Riffs Vlog gitu ya. Coba jangan lupa di-subscribe ya. Oke Riris, makasih atas perbincangan hari ini, sore ini ya. Makasih banget. Semoga sukses sampai jadi dokter ya. Amin. Tetap humble sama teman-teman. Insyaallah. Ya, makasih loh ya. Iya. Sama-sama Mbak Indin. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.